Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Shadaqallahul azim. Yang terhormat segenap pimpinan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang saya hormati para pengurus Masjid Baitul Adli, para alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat jamaah salat zuhur yang berbahagia. Alhamdulillah, segenap limpahan puja-puji dan syukur senantiasa tak henti-hentinya dan tak akan pernah putus-putusnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat terlimpah salam senantiasa kita sanjungkan, kita limpah curahkan, kita tujukan, kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta kepada para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam mauluk dinul Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sejenak bertahan karena insya Allah tidak akan lama, 10 menit lagi saja agar nanti bisa melakukan aktivitas selanjutnya bagi bapak dan ibu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam satu hari satu malam kita umat Islam senantiasa berdoa, bermunajat, bermohon, minta kepada Allah. Di antara permintaan yang kita ulang-ulang kepada Allah adalah supaya Allah memberikan kepada kita jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Yang jadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus tersebut? Ini terdapat dalam Quran surat Al-Fatihah, disebut dengan Sab'ul Matsani, 7 ayat yang diulang-ulang wajib kita baca ketika kita menunaikan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Minimal 17 kali kita minta kepada Allah supaya Allah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Karena itu dilanjutkan dalam ayat ini, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata Allah, jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi ternyata kita diberikan oleh Allah 3 pilihan jalan. Yang pertama, jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Yang kedua, jalan orang yang dimurkai. Dan yang ketiga, jalannya orang yang sesat. Pertanyaan muncul kemudian, siapa yang dimaksud oleh Allah? Orang yang diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka. Siapa yang dimaksud oleh Allah? Orang yang dimurkai. Dan siapa pula yang dimaksud dengan jalannya orang-orang yang sesat? Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang dimaksud dengan jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka, mereka tak lain dan tak bukan adalah Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Pendeknya mereka adalah figur, contoh dan suri tauladannya umat Islam.
Lalu siapa yang dimaksud dengan jalan orang-orang yang dimurkai dan jalan orang yang sesat? Dalam satu hadis Rasulullah menyatakan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maknahu yahudu wan nasara. Kata Rasul, yang dimaksud dengan jalan orang yang dimurkai dan orang yang sesat, mereka tak lain dan tak bukan adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam satu hari satu malam kita berdoa bermunajat kepada Allah, minta ditunjuki oleh Allah jalan yang lurus. Allah sudah memberikan petunjuk, ikuti jalannya Nabi dan Rasul. Tapi dalam kehidupan nyata, sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja, kita lebih memilih gaya-gaya ataupun tabiat kebiasaan orang di luar Islam. Apa bukti dan contohnya? Dalam tempo singkat akan saya kupas sedikit. Di keluarga kita, di masyarakat kita ada budaya ulang tahun. Kita punya anak, saking sayangnya kita sama anak kita. Ketika anak kita genap berusia mungkin 3 tahun, 4 tahun, kita adakan pesta ulang tahun. Lalu kemudian anak kita dibelikan kue ulang tahun lengkap dengan lilinnya. Lalu kemudian lilinnya dinyalakan dan seorang ayah berkata kepada anaknya, "Nak, sebelum kau tiup lilin ini, kamu minta permohonanmu kepada Allah dalam hati, maka nanti akan diijabah." Ini dari mana sumbernya? Ulang tahun tiup lilin, sampaikan dalam hati, kemudian tiup lilinnya, nanti akan diijabah. Pak, tiup lilin itu bahaya, Pak. Lilin goyang aja bahaya, dikejar oleh orang banyak. Apalagi lilinnya mati, ketangkep dia. Ini tradisi yang kurang tepat, yang sebetulnya ini tidak berasal dari ajaran Rasulullah. Ulang tahun. Kalau kita perhatikan, kalau jatah kita hidup di dunia, umat Rasul itu antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau kita misalnya ulang tahun, mohon maaf kita rayakan yang ke 55 umpamanya, itu jatah kehidupan kita di dunia itu makin berkurang. Jadi ulang tahun bukan nambah umur, tapi malah pendek umur. Karena itu lagunya salah. Kalau diundang ulang tahun panjang umurnya, sesungguhnya diganti lagunya pendek umurnya, pendek umurnya. Karena umurnya makin berkurang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu anaknya itu diajarkan kalau ulang tahun yang ketiga, lilin besarnya 1, lilin 3-nya mengelilingi. Kenapa? Ulang tahun ketiga. Ulang tahun yang kelima, lilinnya 1, yang kecil-kecilnya 5. Kenapa? Usianya 5 tahun. Ada seorang cucu sayang banget sama engkongnya. Engkongnya diadakan ulang tahun, dibelikan dari uang tabungannya lilin, kue ulang tahun, dilengkapi dengan lilin. Usia engkongnya 72 tahun, lilin besar 1, lilin kecilnya 72. Sesuai dengan usia engkong. Kong, tiup lilinnya, Kong. Ditiup 72 tuh lilin. Setelah ditiup itu lilin, ngap, mati engkongnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa-siapa satu kaum meniru kaum yang lain, maka dia termasuk kaum tersebut. Kita Islam niru gaya Yahudi, kita Yahudi pada waktu itu. Kita Islam niru gaya Nasrani, kita Nasrani pada waktu itu. Kita Islam niru gaya Majusi, kita Majusi pada waktu itu. Dan khawatir ketika kita sedang tasyabuh, sedang meniru, Allah mengangkat nyawa kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Satu lagi, bulan ini bulan November, dalam kalender Hijriah ini kita berada pada tanggal 22 Jumadil Awal. Setelah November, Desember. Desember ada satu tanggal 25 Desember disebut dengan hari Natal. Natal itu kalau kita buka buku ensiklopedi artinya hari kelahiran atau hari kelahiran anak Tuhan. Dalam agama Nasrani itu adalah hari kelahiran Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Lalu kemudian kita umat Islam dalam rangka kedatangan 25 Desember ibadahnya orang-orang Nasrani, kita ikut campur di dalamnya.
kita ucapkan selamat Natal. Natal artinya adalah hari kelahiran anak Tuhan. Jadi kalau kita ucapkan selamat Natal, berarti kita mengakui bahwa Tuhan punya anak. Jelas dalam Al-Quran disebutkan, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Dalam kitab Sofatul Tafsir juz ke-30, waktu itu Rasulullah didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir kemudian membujuk Rasulullah, wahai Muhammad, berhentilah kau menyembah Tuhan. Kalau kau berhenti menyembah Tuhan, apapun yang kau inginkan akan kami penuhi. Kau butuh harta, kau perlu tahta, kau perlu wanita, onta atau Toyota, akan aku penuhi semuanya. Tapi kemudian turunlah ayat, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam satu hari satu malam kita umat Islam berdoa bermunajat kepada Allah, minta ditunjuki oleh Allah jalan lurus. Allah sudah memberikan petunjuk, ikuti jalannya Nabi dan Rasul. Tapi sadar tidak sadar, dalam kehidupan nyata kita memilih gaya-gaya Yahudi dan gaya-gaya Nasrani. Ada seorang ibu pulang dari kampung kemalaman, akhirnya tidak ada kendaraan, lewat depan kuburan. Anaknya dipesan, nak, supaya tidak diganggu oleh makhluk halus, ikutin perkataan ibu. Bagaimana bu? Numpang-numpang anak bagong mau lewat. Anaknya ngikut, numpang-numpang anak bagong mau lewat. Tidak ada dalam Islam minta perlindungan dengan kata-kata anak bagong mau lewat. Kalau dia itu muslim yang baik, dia tuntun anaknya, kita minta perlindungan pada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Karena kalau disebutkan numpang-numpang anak bagong mau lewat, saya khawatir yang di kuburan nyautin, lewat deh, kita kan takut. Jadi dalam satu hari satu malam kita minta sama Allah tunjuk ke jalan yang lurus, tapi dalam kehidupan nyata kita memilih gaya-gaya Yahudi dan gaya-gaya Nasrani tanpa kita sadari. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Surat Al-Fatihah itu adalah ummul kitab. Terakhir, ada keluarga senang banget dengan surat Al-Fatihah. Punya anak lima-limanya diambil dari potongan surat Al-Fatihah. Anak pertama lahir laki-laki dikasih nama Abdurrahman. Anak kedua lahir laki-laki dikasih nama Abdurrahim. Anak ketiga laki-laki dikasih nama Abdul Malik dari kata Malik Yaumiddin. Lahir anak keempat perempuan dikasih nama Siti Ista'inah dari kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anak kelima lahir perempuan dikasih nama Siti Mustaqimah dari kata ihdinas siratal mustaqim. Lengkap keluarga ini punya 5 anak, 3 laki-laki, 2 perempuan. Yang pertama Abdurrahman, kedua Abdurrahim, ketiga Abdul Malik, yang keempat adalah Siti Ista'inah, yang kedua Siti Mustaqimah. Alhamdulillah, keluarga ini dikasih kemudahan oleh Allah. Kalau sudah larut malam, anaknya tidak ada di rumah, tidak perlu cari satu persatu, cukup keluar pintu langsung teriak Al-Fatihah, kumpul semuanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi mudah-mudahan kita istiqomah. Ketika dalam sholat kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, maka dalam kehidupan nyata kita pegang kalimat tersebut. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya karena Allah. Kalau kita mengerti kalimat tersebut, maka tidak akan kita melakukan perangai-perangai yang memang banyak melanggar norma, aturan, dan tata di masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita manusia yang istiqomah, dan mudah-mudahan kita senantiasa termasuk orang-orang yang minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'matahu mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha menatap, yang Maha mengetahui luberan aib, dosa dan kesalahan kami di masa lalu. Ampuni sekelam apapun masa yang pernah kami lewati. Ampuni seburuk apapun jalan hidup yang pernah kami lalui. Dan mudah-mudahan sisa umur yang Kau berikan kepada kami, tiap jam, menit, dan detiknya kami gunakan dalam rangka beribadah, mendekatkan diri kepadamu ya Allah.
Kalau kami berharap jika kami diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah. Rob, tangan ini kotor, mulut ini kotor, mata ini kotor, bahkan hati ini kotor. Mustahil kami berpulang menghadap Engkau dalam kondisi yang serba kotor, ya Allah. Untuk itu bukakan hati kami, beri hidayah-Mu kepada kami, ya Allah, agar setiap langkah yang kami lakukan adalah langkah dalam hal untuk kebaikan. Dan mudah-mudahan lisan yang kami ucapkan dalam rangka kemanfaatan dan juga senantiasa mengajak orang lain kepada jalan-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.